Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara tetap semangat. Hari Minggu kita sudah mendengar penguraian tentang visi misi Abel of Industry yang begitu jelas dan luar biasa. Saudara, Tuhan mau kita sebagai komunitas yang menjadi rumah Tuhan, sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa, serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Saudara, komunitas-komunitas yang ada hari-hari ini seperti Komsel, saudara, komunitas-komunitas yang di rumah itu, kita rasa, saudara, belum seperti rumah Tuhan yang Tuhan maksudkan. Seringkali saudaraku Komsel-Komsel, ada yang sudah bertumbuh ke arah sana, tapi ada yang belum, saudara. Komsel hanya sekedar kumpul-kumpul, saudara. Kalau kita lihat itu bukan rumah Tuhan. Saudara, mari kita, saudaraku, pada tahun ini, saudara, dan tahun depan kita mau terus, saudaraku, semakin maju dalam kita, saudara, membangun rumah Tuhan. Build my home. Nah, karena itu, saudaraku, kita mau ingat pada tahun 2023, tahun depan, fokus kita, saudara, adalah, saudara, pemuritan yang menghasilkan saya. Kita mau, saudaraku, menjadi saya, yang, saudaraku, dimuridkan. Supaya saya, saudara, kita bisa, dimulai dari saya, kita bisa, saudara, membangun rumah Tuhan, sehingga rumah Tuhan boleh jadi, saudaraku, selesai dibangun, mencapai kepenuhannya, sehingga rumah Tuhan bisa menjadi pusat solusi, pusat solusi bagi lingkungannya, pusat solusi bagi suku dan bangsa, serta kita bersama-sama akan menjadi saudara, mercusuar bagi tubuh Kristus. Nah, jadi, saudara, penting sekali dimulai dari saya. Nah, karena itu, saudara, kita mau siapkan diri tahun 2023, saudara. Ingat, kita mau menghasilkan pemuritan yang menghasilkan saya. Nah, saya yang bagaimana, saudara? Menghasilkan saya, pertama, yang membangun manusia roh. Menghasilkan saya yang membangun manusia roh. Nah, kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, saudara, kita semua memang sudah lahir baru. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang benih Allah sudah ada di dalam diri kita. Kita udah dilahirkan baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita bukan batu mati lagi. Kita sudah menjadi batu hidup. Tapi apakah cukup, saudaraku, jadi berhenti sampai menjadi batu hidup? Nggak cukup, saudara. Ayat ini berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi kita semua, saudara, memang sudah batu hidup, tapi kita perlu terus dibangun. Dan kita membangun bersama sampai, saudaraku, rumah Tuhan jadi. Jadi kita perlu dibangun, saudara. Nah, saudara-saudara, jadi saya di sini, adalah kita semua, kita perlu terlibat. Ayo, mari, mulai dari saya. Katakan, saudaraku, dimulai dari saya. Nah, mari kita, saudara, menjadi pribadi yang menangkap visi pembangunan rumah Tuhan ini. Tuhan gak puas hanya menjadikan saudara batu hidup, tapi batu hidup dan batu hidup ini dibangun sama-sama, saudaraku, menjadi semua
menjadi sebuah rumah rohani. Ya, inilah rumah Tuhan, saudara. Tempat kediaman Tuhan. Memang Tuhan sudah berdiam dalam diri kita. Tapi Tuhan gak puas. Tuhan juga mau berdiam di antara kita. Rumahnya. Ya, ini yang jadi sasaran. Bukan sekedar dia berdiam dalam kita. Dia mau berdiam di antara kita. Sehingga, saudaraku, batu-batu hidup itu kalau dikumpulkan, saudara, ya, bersama-sama kita dibangun jadi tempat kediaman Allah, rumah Tuhan. Nah, komunitas-komunitas itu, saudara, ya, komsel dibangun, saudaraku, menjadi rumah Tuhan. Wow, ya, komsel yang begini beda dengan komsel-komsel yang biasa-biasa saja. Ini komsel-komsel yang dinamis sekali, saudaraku. Tuhan hadir menyatakan dirinya, saudaraku. Bayangkan ini tempat kediamannya, ya. Maka dia akan menjadi pusat solusi bagi lingkungannya. Saudara, mari kita punya visi ini, ya. Nah, ini nggak bisa terwujud kalau nggak mulai dari saya. Mari, saudaraku, kita semua batu-batu yang hidup, ya, kita mulai, saudaraku, terlibat, ya. Fokus 2023 adalah, saudara, pemuritan yang menghasilkan saya. Jadi mari kita semua, saudaraku, ya, kita akan, saudaraku, menjadi murid Kristus. Ya, kita, saudaraku, dibapai, dimuridkan, ya, supaya kita, saudara, bertumbuh sebagai murid Kristus. Saya yang adalah batu hidup ini, saudara, ya, boleh, saudaraku, dibangun menjadi tempat kediaman Allah bersama dengan batu-batu hidup yang lainnya. Nah, itu, saudaraku, pentingnya. Nah, sekarang kita lihat lagi, saudaraku, ya. Jadi pemuritan yang menghasilkan saya ini, saudara, adalah saya yang bagaimana, saudara? Ya. Jadi saya yang membangun manusia roh. Nah, tahun depan, saudara, kita mau ulang lagi yang paling basic ini. Biar saya, ya, ngerti, kita semua ngerti bagaimana membangun manusia roh. Nah, seringkali kita nggak ngerti, kita hanya dengar didengungkan terus, bangun manusia roh, bangun manusia roh. Tapi how? Bagaimana caranya, saudara? Ya, nah, saudara, dimulai dari saya membangun manusia roh, ya. Jadi manusia roh itu artinya inner man-nya kita. Manusia yang di dalamnya kita ini perlu dibangun dulu. Nah, saya mau bacakan satu ayat lagi, saudara. Di dalam Efesus 2 ayat 20-21. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, saudara, menurut ayat ini, saudara, ya, kita sebagai batu hidup tadi perlu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Nah, ini apa, saudara? Ya, ini adalah prinsip-prinsip firman Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru, ya, dasar, ya, dari apa? Para nabi. Ini adalah perjanjian lama. Perjanjian lama adalah, saudaraku, ya, firman Tuhan tentang nubuatan, tentang, saudaraku, datangnya Mesias, datangnya Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat manusia. Dia dijanjikan. Mesias itu dijanjikan, dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya, itulah, saudaraku, kitab perjanjian lama. Makanya kita perlu belajar, ya, kitab perjanjian lama, menemukan Kristus, saudara. Ya, Kristus yang dijanjikan, yang dinubuatkan itu, Tuhan dan juru selamat, Mesias, ya, bagi kita. Ya, itu perjanjian lama. Kemudian, saudaraku, para rasul. Nah, rasul, saudara,
menyaksikan ya apa yang dinubuatkan itu, mereka jadi saksi. Kristus telah datang ya, dan Kristus, saudaraku, ya tinggal bersama mereka. Kristus memuridkan mereka, ya memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka, pengajaran rasul-rasul, saudara. Ini perjanjian baru, ya. Nah, kebenaran-kebenaran ini, perjanjian lama, perjanjian baru, yang intinya adalah, saudaraku, Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, ini firman Tuhan ini yang mesti, saudaraku, ya terus menerus kita renungkan, kita pelajari, ya kita sungguh-sungguh, saudaraku, praktekkan firman Tuhan ini. Kita bangun manusia roh kita, saudara, ya dengan firman Tuhan ini. Dengan kita melakukan firman, ya kita, saudaraku, praktek makanan keras, mempraktekkan firman Tuhan ini, saudara, ya sampai kita, saudaraku, manusia rohnya diubahkan dari dalam, makin serupa Kristus, makin serupa Kristus, ya. Ini yang tahun 2023 kita akan alami, saudara. Jadi mari, saudara, ya kita mau excited, saudara, ikut terlibat di dalamnya. Dimulai dari saya, ya kita mau dimuridkan untuk menghasilkan saya yang membangun manusia roh. Nah, ini penting, saudara, yang membangun manusia roh. Nah, kemudian, saudara, bukan hanya membangun manusia roh, tapi sayanya ini, saudara, ya juga tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya, nah tahun 2023, ya triwulan yang kedua kita akan mulai masuk. Bagaimana kita, saudara, sambil membangun manusia roh kita, kita mau tertanam di dalam rumah Tuhan. Ingat, saudara, kita nggak bisa tumbuh kalau kita nggak tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya, kalau saudara lihat, ya batu bata itu disusun rapi, dibangun menjadi rumah. Nah, batu-batu ini, saudara, ya nggak mungkin kan dia tidak tetap di sana, tertanam di tempatnya, tapi dia, saudara, jalan-jalan kemana-mana. Ya, saudara, nggak mungkin. Ya, kalau kita tidak tertanam di rumah Tuhan, kita nggak mungkin bertumbuh. Ya, di dalam, saudaraku, kitab Mazmur dikatakan, mereka yang ditanam di bait Allah akan bertumbuh di pelataran Allah. Ya, orang benar akan bertumbuh seperti apa, saudara? Ya, seperti pohon palem, ya, seperti pohon apa, saudara? Pohon korma. Dan mereka, saudaraku, ya akan apa, saudara? Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, jadi kalau kita tertanam di rumah Tuhan, saudara, baru kita bisa bertumbuh. Nah, banyak orang Kristen, saudara, nggak pernah ada tempat di mana dia tertanam. Ya, dia, ya saudaraku, seperti tanaman yang ditaruh di pot, ya, baru sebentar dipindahin ke pot lain lagi, sebentar lagi dipindahin ke pot lain. Akibatnya apa, saudara? Mati tanaman itu. Ya, Alkitab bilang, saudara, di dalam kita hidup di dalam tubuh ada tempat. Tuhan memberikan tempat yang khusus bagi kita dalam tubuhnya, saudara. Ya, nah kita lihat, saudaraku, demikian juga, saudara, ya batu-batu ini ada tempatnya, dia disusun rapi. Ya, artinya ada tempatnya, saudara, di mana dia tertanam. Ya, di dalam rumah Tuhan itu, saudara, disusun rapi. Jadi, saudara, mari tahun 2023 kita semua, saudara, ya mau komitmen, setia, tertanam, baik di gereja lokal, di dalam komunitas sel, saudara, ya atau komunitas kerajaan, dan juga jangan lupa, saudara, di dalam kompak. Ya, di situ kita punya teman kompak, di mana kita terikat janji, saudara. Kita setia,
Ya, kita nggak saudara ada masalah pindah. Ada masalah nggak suka, pindah. Ya, nggak suka saudaraku pindah komsel, nggak suka lagi saudaraku pindah gereja lokal. Ya, nggak, mana mungkin bertumbuh orang Kristen yang demikian. Jadi mari saudara, kita akan praktek tertanam dalam rumah Tuhan, rapi tersusun. Nah, rapi tersusun juga berbicara tentang apa saudara? Ya, tiap batu hidup yang ditanam di rumah Tuhan itu unik, ada fungsinya. Ada batu yang ya ditaruhnya bagian bawah, ya ada yang saudaraku ya ditaruhnya agak bagian atas. Ada yang saudara untuk dibuat sebagai ambang pintu. Ya, tiap-tiap batu hidup itu saudara punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, demikianlah saudara, ya kita bukan hanya ya tertanam di rumah Tuhan, tapi saudara ya kita mau menjadi saya yang berfungsi dalam karunia-karunia. Ya, kita tahu nanti karunia-karunia kita apa saudara. Ya, kalau kita tahu karunia kita apa, kita bisa gunakan dalam membangun rumah. Ya, sehingga rumah Tuhan jadi saudara. Ya, ada orang karunianya saudara lebih apostolik, pakai itu untuk membangun rumah Tuhan. Ada orang lebih profetik, pakai itu saudara untuk membangun rumah Tuhan. Ada orang lebih ya penginjilan, ada orang lebih penggembalaan, ada orang lebih pengajaran. Ya, praktekkan. Ya, ada karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Karunia itu gunanya untuk membangun rumah Tuhan, bukan untuk keperluan kita sendiri. Ya, bukan untuk bangun bisnis kita, bukan bangun pelayanan kita, bangun rumah Tuhan. Ya. Nah, bangun juga apa saudara? Kerajaannya. Ya, jadi nanti ya ada kaitannya juga dengan bisnis saudara, pekerjaan saudara. Ya, dalam membangun kerajaan Allah, ya kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam area-area kehidupan. Memang kita punya karunia yang berbeda-beda, saudara. Nah, gunakan karunia kita untuk kita melaksanakan misi Bapa, saudara. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi, saudaraku, saya excited sekali. Ya, siap memasuki tahun 2023. Saudara siap, saudara? Mari, saudara. Saya bacakan lagi, ya, saudara, apa yang kita akan capai saudara tahun 2023. Pemuritan yang menghasilkan saya yang membangun manusia roh, tertanam dalam rumah Tuhan, berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Tuhan memberkati. Mari kita siap memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin.